Real Madrid menelan kekalahan mengejutkan dari Albacete, tim kasta kedua yang bahkan sedang berkutat di papan bawah Segunda di ajang Copa del Rey. Hasil ini terasa makin ironis karena terjadi tepat setelah kepergian Xabi Alonso. Bukannya tampil dewasa sebagai pembuktian debut Arbeloa, Madrid justru bunuh diri di pertandingan gampang. Arbeloa sebelumnya sudah banyak bicara menyebut Akademi Madrid adalah akademi terbaik. Bahkan pelatih ini terlalu pede sampai menurunkan banyak pemain muda. Keyakinan itu akhirnya berubah jadi bumerang. Bukannya membuktikan ucapannya, Arbeloa malah mempermalukan Madrid di hadapan semua mata. Starting Eleven momen kali ini membahas Real Madrid yang dipermalukan tim semenjana kasta kedua Spanyol. Seolah kena karma instan mendepak Xabi Alonso. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak selengkapnya. Pada 13 Januari 2026, fans Real Madrid harus menelan realita pahit. Sosok pelatih yang digadang-gadang bakal membawa Los Blancos kembali ke puncak kejayaan justru memilih pergi di tengah jalan. Xabi Alonso resmi meninggalkan Real Madrid, meninggalkan teka-teki mengenai masalah klub yang ada di balik layar. Kepergian ini terjadi tak sampai 24 jam setelah Madrid kalah dari Barcelona di final Super Spanyol 2026. Meski begitu, isu pergantian pelatih sendiri sebenarnya sudah berhembus sejak jauh sebelum laga dimulai. Xabi dikabarkan sudah tak mendapat respek para pemain hingga akhirnya hal itu membuat sang pelatih tak kerasan dan memilih hengkang. Dalam beberapa kesempatan, para pemain bintang menjalani latihan dengan santai, berjalan tanpa intensitas, bahkan tidak menunjukkan urgensi untuk mengikuti instruksi tim pelatih. Ada pula yang datang di menit-menit terakhir, hanya menyelesaikan program utama lalu langsung pulang. Menurut pernyataan resmi klub, Xabi hengkang berdasarkan kesepakatan bersama alias mundur dengan sendirinya. Namun beberapa laporan meyakini bahwa Xabi sebenarnya dipecat oleh Florentino Perez. Apapun itu, kepergian Xabi tetap meninggalkan kontroversi terutama terkait apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti. Setelah kepergian Xabi Alonso, manajemen Los Blancos tidak menunggu waktu lama. Mereka langsung tancap gas dan menunjuk Álvaro Arbeloa sebagai pelatih interim untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan pelatih asal Spanyol. Arbeloa sendiri bukan sosok asing, mengingat sejak 2020 ia menjabat sebagai pelatih tim Castilla. Selain rekam jejak kepelatihan, Arbeloa juga punya ikatan emosional yang kuat dengan Real Madrid. Ia merupakan mantan pemain Los Blancos dan pernah berbagi ruang ganti dengan Xabi Alonso baik saat membela Real Madrid maupun Liverpool. Ia pernah menjadi pemenang 2 gelar UCL dan 1 gelar La Liga sebagai pemain Madrid. Selepas kepergian Xabi Alonso, fans Madrid berharap manajemen menunjuk sosok dengan kaliber yang lebih besar. Namun Madrid memilih menunjuk Arbeloa mungkin sebagai pelarian sementara untuk menjaga kestabilan di dalam internal klub. Meski kurang populer, setidaknya Arbeloa jadi harapan baru buat tim ibu kota. Laga debut Álvaro Arbeloa sendiri baru dimulai di ajang Copa del Rey pada 15 Januari 2026. Real Madrid menghadapi Albacete di babak 16 besar. Arbeloa tetap mencoba tenang di laga perdananya yang berlangsung hanya sekitar 4 hari pasca final Supercopa. Bahkan dari kalimat yang ia lontarkan, Arbeloa tampak sangat pede Madrid bisa menang. Arbeloa secara terbuka menyebut bahwa Real Madrid adalah klub terbaik sepanjang sejarah. Ex-defender West Ham ini juga berani memanggil para pemain muda seperti Manuel Angel, Jorge Castero, David Jimenez, Joan Martinez, dan Cesar Palacios. Mungkin bagi Arbeloa, laga melawan Albacete akan berjalan mudah buat Madrid. Kami memiliki skuad yang hebat dengan pemain-pemain yang siap menghadapi apapun. Kami memiliki akademi terbaik di dunia. Pemain lulusan akademi Real Madrid tersebar di seluruh dunia. Mereka memiliki peluang besar tampil di tim utama selama saya menjadi pelatih, kata Arbeloa dikutip dari Antara.
Jelas setelah gugur di Supercopa, Copa del Rey jadi salah satu harapan Madrid untuk bisa meraih piala. Secara matematis, mungkin ini adalah turnamen yang paling realistis untuk bisa dimenangkan Madrid guna akhiri puasa trofi. Apalagi di babak 16 besar ini lawan yang akan dihadapi cuma tim sekelas Albacete. Meski datang dengan rasa percaya diri tinggi dan sesumbar soal akademi terbaik, Real Madrid pada akhirnya justru harus menelan pil pahit. Los Blancos tumbang dari Albacete, tim gurem kasta kedua Liga Spanyol di ajang Copa del Rey. Skuad Madrid yang diisi beberapa pemain muda itu takluk 3-2 di tangan sang lawan. Sebagai catatan, Albacete sejatinya bukan tim spesial, malahan mereka adalah tim guremnya kasta kedua La Liga. Musim ini mereka baru menang 6 kali dari 21 pertandingan segunda. Peringkat mereka ada di urutan ke-17, hanya berjarak 1 poin dari tim-tim penghuni zona merah yang siap terdegradasi ke kasta ketiga. Real Madrid turun dengan formasi 4-3-3. Arbeloa menyisipkan 1 pemain akademi di setiap lini, seolah ingin membuktikan ucapannya sendiri. Keputusan ini menjadi eksperimen berani, tapi berujung konsekuensi mahal di atas lapangan. Babak pertama berakhir sama kuat di mana gol Javi Villar berhasil dibalas Franco Mastantuono. FTB Tangkar membuat Albacete unggul kembali pada menit 82. Madrid membalas lewat Gonzalo Garcia. Akan tetapi kesalahan para pemain bertahan Madrid membuat Albacete kembali memimpin lewat gol kedua Betancur di akhir laga. Naasnya gol ini menjadi gol penutup laga sekaligus menutup perjalanan Madrid di Copa del Rey musim ini. Kemenangan ini disambut meriah oleh fans Albacete. Mereka merayakannya seperti trofi, mengingat ini menjadi kemenangan pertama setelah 5 laga beruntun tanpa kemenangan. Bahkan terdengar ejekan bernada sindiran dari tribun. Terima kasih telah datang, kami akhirnya memenangkan pertandingan. Silakan kembali minggu depan. Jika ditarik benang merah dari seluruh rangkaian kejadian, Real Madrid pada akhirnya tampak seperti sedang kena karma. Keputusan membuang Xabi Alonso di tengah isu tidak dihormatinya sang pelatih kini berbalik menghantam klub itu sendiri. Kekalahan di bawah asuhan Arbeloa seolah membuktikan bahwa pemain juga bersalah. Analis dari stasiun televisi Premier Sports yang menayangkan laga bahkan mengkritik para pemain Madrid bahwa saat ini mereka juga patut disalahkan. Kita selalu mendengar kesalahan ada di manajer, tapi bagaimana dengan para pemain? Usaha mereka tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka main untuk Real Madrid, tapi di mana perjuangannya? Kata sang analis. Seusai laga, Dani Carvajal bahkan berani melontarkan pernyataan bahwa pemain juga harus berkaca dan mengevaluasi diri. Mulai besok kami harus berani mengkritik diri sendiri. Kami harus bicara sebagai sebuah tim ataupun secara individu untuk menghadapi masalah sekarang ini. Kami sudah menyentuh titik terendah dengan sangat menyedihkan, katanya. Situasi ini membuat peluang Real Madrid meraih gelar musim ini juga praktis semakin menipis. Di La Liga, mereka tertinggal 4 poin dari Barcelona dan harus mengejar di tengah tekanan tinggi. Sementara di Liga Champions, posisi Madrid juga belum berada di zona yang benar-benar aman. Potensi puasa gelar kini kembali menghantui El Real. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai Real Madrid yang tersingkir dari Copa del Rey. Seolah langsung kena karma karena mendepak Xabi Alonso. Lalu, kalau menurut kalian sendiri, masih adakah kesempatan Madrid buat raih gelar? Bagaimana cara mereka bangkit? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka videonya. Subscribe juga channel Starting 11 Moment, supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.